Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Baik dong Mas Tulus. Ketemu sama Mas T lagi nih, video terbaru edisi Jumat 22 November 2024. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam kondisi yang baik, kabarnya sehat, dalam kondisi baik rezekinya, kesehatannya, segala urusannya, dan Allah jauhkan dari bala apapun. Amin ya Allah. Tadi pagi sudah diberikan tips sama Eyang soal supaya kita bisa menghindari bala di akhir tahun. Jangan lupa ditonton videonya walaupun cuma live yang dengan kualitas sinyal yang yang agak kurang bagus. Aku bingung sama IndiHome ini. Dibayar yo lelet, ora dibayar yo lelet. Aku bingung kadang-kadang. Buh karepe piye. Aku ora ngerti caranya. Mau ganti harus ngelepas kabel segala macam, optik fibernya panjang jadi ribet. Nggak ganti kok buat live aja susah gitu loh. Jadi agak kesulitan sebetulnya. Teman-teman ada yang ngalamin nggak? Sama nggak kira-kira di rumah pakai IndiHome juga nggak? Apa sinyalnya juga sama? Nih kalau ada orang IndiHome yang nonton ini dibantu Toyo. Kan Mas Tulus sudah pakai yang sekian Mbps. Jadi ya jangan di bawah itu. Giliran dicek di bawah itu terus. Buat live streaming aja nggak pas. Nggak enak. Ayo. Kalian tuh kepiye toh? Sehat berkah bagi kita semua ya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi. Dan yang sedang dalam kondisi kurang baik semoga segera membaik. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang amin. Semoga Allah berikan rezeki dan Allah segera lunaskan hutangnya. Amin amin ya robbal alamin. Ayo semangat Jumat berkah. Jangan lupa untuk semangat hari ini. Jangan lupa juga untuk bersedekah di hari ini. Apa yang mau dibahas sesuai judul yang kalian sudah baca teman-teman. Mas T di video ini akan bahas terkait dengan kejadian banjir bandang yang terjadi di Teluk Jambe, Karawang. Yang sampai pagi ini saya lihat beritanya di TV masih ada beberapa titik yang masih direndam sama banjir. Jadi Mas Tulus pengen melihat intuisi di balik kejadian banjir yang terjadi di Karawang di tanggal 19 November 2024. Wah, 18 terjadi sesuatu, 19 terjadi sesuatu, terus piye iki? Apa masih panjang intuisinya? Apakah masih ada yang mengerikan? Nanti kita akan lihat, kita akan hitung sama-sama ya saudaraku ya. Sebelum saya membahas, mumpung hari Jumat teman-teman, karena kalau per pagi ini, alhamdulillah sudah ada tambahan beberapa. Nanti Mas T share kalau sudah
banyak. Ya kalau sekarang masih belum terlalu banyak. Jadi sama peningkatannya hanya 200 sampai 300 ribuan dari yang kemarin. Jadi nanti Mas Teh share kapan kalau sudah banyak banget. Karena naiknya baru dikit, teman-teman boleh bantu. 5 juta aja belum cukup ya. Belum sampai di angka 5 juta. Jadi ayo Mas Tulus mau ngalah berkah dari teman-teman, minta doanya supaya sedekah nasi box kita Allah izinkan ada di bulan November ini. Amin, semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Yang mau bantu cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya Rp12.000 maksimalnya terserah teman-teman. Nggih. Saya hanya bisa bilang terima kasih untuk yang sudah selalu reguler setiap Jumat. Mau berapapun pokoknya terima kasih. Semoga sedekahnya jenengan Gusti Allah berkahi. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan. Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan yang bersedekah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Matur nuwun. Terima kasih banyak orang baik ya. Dan mudah-mudahan satu lagi Mas Tulus tambahkan doanya. Niatnya apa, hajatnya apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju. Amin ya Allah. Semangat. Oh iya, hari ini Jumat masih ada pengiriman minyak bidara, tapi terakhir hari ini teman-teman ada lagi nanti di hari Senin ya. Yang mau pesan tonton video packingnya dulu, difahami dulu, baru pesan ke WhatsApp yang di 0857. Formatnya Mas Teh saya pesan 1, 2, 3 atau berapa, alamat lengkap, kode pos dan juga nomor HP yang bisa dihubungi nggih. Oke, terima kasih yang sudah pesan, semoga segera sampai dan juga semoga manfaat jadi obat jodoh tadi toh tompo. Apa jenenge? Aku bar mangan nganu lho rek. Tadi mau syuting aku ngemplok nganu karamel, apa bolu karamel itu, jadi agak-agak kelanyepan. Rumah aku sih manis-manis piye ngono lho. Ya maklum kalau orang manis merasakan manis itu kan jadi tambah manis ya. Apa sih? Sehat berkah bagi kita semua, terima kasih banyak ya. Oke, openingnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama, biar makin cepat, biar makin teman-teman langsung bahas ke intinya saja ya. 19 November 2024 di Karawang, di Desa Teluk Jambe, tadi saya baca disampaikan oleh BPBD tim SAR setempat ada kerusakan dari beberapa bangunan dan ada rendaman banjir setinggi atau mencapai 1,5 meter ya, 1,5 meter, dan dikabarkan juga sebanyak 570 warga terdampak banjir, ada bangunan yang rusak sehingga mereka harus mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi. Banjir tersebut disampaikan terjadi karena adanya luapan Sungai Citarum dan juga Sungai Cibeet yang diguyur hujan berlebihan belakangan ini. Maaf ya guys. Aku nggak tahu kenapa pagi-pagi di sini rame. Aku nggak tahu kenapa. Ini baru jam 8 loh. Di sini jam 8.19. Ya, dan dari kejadian ini dikabarkan juga alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hanya tim SAR dan juga BPBD masih bersiaga di lokasi banjir ketika memang terjadi sesuatu dan masih mengevakuasi korban-korban banjir yang ingin mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Tidak ada kerugian, tidak ada kerusakan, tidak ada korban jiwa, tidak ada yang meninggal, amin, alhamdulillah. Tetapi kerusakan dikabarkan juga lumayan parah. Aktivitas warga terdampak karena 1,5 meter itu lumayan tinggi teman-teman, hampir seukuran tubuh orang dewasa. Kemudian akses jalan terputus dan dikabarkan 570 warga terdampak dan harus mengungsi. Harapan saya mudah-mudahan untuk keluarga besar atau saudara-saudaraku yang ada di Karawang diberikan ketabahan dan segera mendapatkan uluran tangan dari pemerintah untuk mendapatkan bantuan supaya
bisa segera ditanggulangi, dan mudah-mudahan juga ada tindakan dari pemerintah untuk memperbaiki mungkin kenapa wilayah tersebut banjir, apakah memang ada solusi. Semoga ada solusi terbaik supaya berikutnya atau bulan-bulan atau tahun-tahun berikutnya tidak terjadi lagi yang namanya banjir seperti ini. Karena 1,5 itu, saya 180 ya, Mas Tulus tuh habis 180. 1,5 tuh tinggi loh teman-teman. Dan di Ketapang aja saya pernah banjir tertinggi itu di hampir 2 meter. Wah, itu sudah susah sih. Akses jalan sampai terputus, kemudian ada beberapa fasilitas yang dimiliki masyarakat mengalami kerusakan. Semoga segera pulih, mudah-mudahan pas video ini saya bahas sudah surut untuk banjirnya. Amin. Sabar yang di Karawang, semoga pemerintah segera, aku yakin sih kalau Karawang kan nggak jauh dari pusat, jadi insya Allah akan lebih cepat untuk ditanggulangi, kemudian diberikan bantuan kepada yang sedang membutuhkan. Semoga segera pulih Karawangku. Amin. Nah, kalau dibaca dari intuisi angkanya lagi teman-teman, ya ini iseng-iseng aja lah. Daripada kita nggak ada video, ya kan? Daripada oh iya, ini hari ini banyak yang minta loh. Mbak Asri tadi tiba-tiba ngasih saran untuk bahas tanggal 22 11 2024, karena tanggalnya cantik di 2211. Setuju dibahas nggak? Kalau setuju tulis di kolom komentar, nanti Mas Tulus bikinkan video, Mas Tulus tayangkan malam hari ini. Kalau setuju silahkan tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kalian setuju dengan Mbak Asri untuk dibahas, tulis di kolom komentar. Oke? Intuisi yang paling kuat kalau kita baca melalui angka 19112024 adalah tanah yang basah. Tanah yang dibasahi atau tanah yang terendam air. Berarti kemungkinan semakin besarnya skalanya terkait dengan banjir seperti ini terjadi mungkin di Karawang itu sendiri, mungkin akan meluas ke beberapa wilayah. Ini adalah salah satu poin atau salah satu hal yang paling dominan akan terjadi kembali. Akan ada pengulangan lagi untuk wilayah-wilayah yang sudah terdampak banjir, bahkan untuk di wilayah Karawang sendiri. Kemudian ini kan terjadi karena curah hujan yang lumayan ya teman-teman, karena cuaca ekstrim yang lumayan. Kalau dari angka 19 sendiri, cuaca ekstrim itu masih sangat-sangat potensi terjadi. Kalau dibaca dari angka 19, nah jeleknya di situ tuh 19, 20, 21, 22. 22 itu akan lebih banyak loh, hati-hati ya. 22 ke bawah itu air akan lebih banyak. Meskipun cuaca ekstrimnya atau hujan lebatnya itu tidak terlalu dengan keekstriman, tapi air itu cenderung lebih banyak untuk tanggal 22 ke bawah. 21, 22 ke bawah itu potensi air lebih banyak daripada yang sudah dan sebelumnya. Jadi sangat-sangat untuk perlu diwaspadai kalau memang kalian sudah menjadi langganan banjir tempatnya atau sudah banjir sebelumnya, dan potensinya kalau kita baca melalui angka masih hal yang sama, yaitu banjir dengan kadar air yang cukup melimpah. Itu yang pertama. Cuaca ekstrim masih lumayan, masih sangat ada potensi airnya banyak sekali. Kemudian berikutnya adalah tanah longsor. Kenapa Mas Teh bilang tanah longsor? Karena contoh angkanya di sini muncul 1 dan 2, 11, 19, itu tuh kayak ya seperti yang saya ceritakan sebelumnya, tanah yang terlalu banyak air akhirnya tergerus gitu loh teman-teman. Jadi terlalu gembur. Kalau ibarat kita bikin bakwan, nih simpelnya, tepungnya kebanyakan air. Jadi kalau digoreng itu akan lebih crispy, akan lebih kekurangan air. Kalau kebanyakan air kan susah, jadi nggak kental. Nah, ini contohnya atau simbol angkanya memunculkan satu poin lagi, yaitu adalah tanah yang terlalu banyak air kemudian jadi gembur, jadi longsor, entah untuk banjir bandang, entah ini likuifaksi atau longsor. Ini poin-poin yang muncul ketika kita baca dari angka 19. Jadi hati-hati untuk tanah longsor untuk wilayah ini kan terjadinya di Karawang ya, intuisinya Jakarta bisa ngarah ke timur, bisa ngarah ke timur Indonesia. Dari kemarin Cerondol tuh ngasih clue soal itu. Ini masih harus dijadikan kehati-hatian ya. Intuisi yang pertama tadi ngarah kemana? Masih dengan banjir yang sama, masih dengan cuaca ekstrim yang sama, karena keadaannya lumayan. Untuk hitungan angkanya masih ada poin-poin air yang lumayan banyak sekali. Dan mengarah ke timur Jawa sampai ke timur Indonesia. Itu yang Mas Tulus baca. Kemudian berikutnya masih ada potensi kecelakaan
beruntun. Dan kecelakaan beruntunnya, kalau kita baca dari 19.11.2024 itu cenderung terjadi di lewat jam 12, alias mungkin bisa malam atau sedang hujan atau sedang gerimis atau karena tergelincir kecelakaannya. Dan ini simbol 19 ini, simbol muncul kendaraannya banyak itu terlihat. Kalau di angka-angka sebelumnya, saya melihat justru kayak kecelakaan tunggal, tapi bisa banyak korbannya. Mungkin kendaraannya satu nabrak pohon pisang, pohon kelapa, ada yang meninggal misalnya. Itu yang muncul. Tetapi kalau dari angka 19, ini cenderung kendaraannya yang berbau besi lumayan teman-teman. Jadi kalau misalnya dia nabrak, mungkin ya nabrak toko bangunan atau toko yang banyak besinya. Kalau misalnya dia nabrak lagi juga mungkin nabrak mobil atau nabrak motor yang deretannya banyak. Nah, ini karena poin angka besinya tuh lumayan teman-teman. Jadi aku masih perlu mewaspadai hal-hal yang terjadi di Cipularang, Purbalenyi. Kemarin sudah terulang di Pasuruan. Apakah mungkin mau ada pengulangan lagi? Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Tetapi itu poin yang paling utama yang kita bahas. Memang ada kemungkinan pengulangan kecelakaan di darat dengan posisi besi yang lumayan banyak atau beruntun. Jadi hati-hati untuk keterkaitan sesuatu yang berhubungan dengan kecelakaan di darat. Kemudian yang berikutnya, potensi musibahnya adalah gempa bumi dan juga gunung yang masih erupsi. Lewotobi laki-laki masih harus hati-hati karena kalau kita baca dari angka 19 ini eh, bisa naik turun untuk kadar erupsinya. Jadi mungkin hari ini besar, besok mengecil, besoknya besar lagi, dan ini bisa terjadi bukan hanya di Lewotobi laki-laki saja, tetapi gunung-gunung lain yang juga mungkin akan mengalami erupsi serupa setelah Lewotobi laki-laki dan juga menjadi apa istilah kita tuh tanda kutip terprovokasi dengan itu. Jadi masih perlu diwaspadai ya. Gempa dengan skala yang lumayan karena gempanya lebih cenderung kering ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada gempa, mungkin gempanya dalam tanda kutip terkategori adalah gempa yang dangkal. Terkategori adalah gempa yang terjadi di darat, jadi bukan terjadi di laut. Ini salah satu yang muncul di balik angka 19. Dan kalau gempa dangkal ini agak lumayan mengerikan. Karena kalau gempa dangkal itu meskipun skalanya kecil, bisa merusak karena kedalamannya paling hanya 5 km ke atas. Jadi ini bisa berbahaya kalau misalnya ada potensi gempa tersebut. Itu yang muncul di balik angka 19 teman-teman. Yang terakhir cuaca ekstrim dan juga angin kencang, kemudian simbol petirnya ini masih muncul ya. Hati-hati ketika memang sedang berteduh, ketika sedang hujan deras, mungkin jangan main gadget. Mungkin gadgetnya dimatikan dulu datanya, kemudian cari tempat yang mungkin bisa menghindari, jangan artinya bisa menarik petir untuk bisa menyambar tempat tersebut. Biasanya pohon-pohon besar, kemudian yang ada aliran-aliran listrik tertentu itu juga bisa potensial memancing petir untuk menyambar. Dan yang pasti minta perlindungan Tuhan itu pasti ya. Kemudian ketika berteduh, selain mencari tempat yang bisa untuk dihindari atau menghindari dari sambaran petir, tolong cari tempat yang lebih aman, termasuk menghindari pohon-pohon yang bisa tumbang karena angin kencang dan juga bangunan-bangunan dan semi permanen. Cari tempat yang aman. Karena apa? Cuaca ekstrim, hujan deras, kemudian angin kencang, kemudian petir, ini masih potensial sekali terjadi. Jadi hati-hati, kecelakaan di darat masih potensial. Kalau kalian berteduh di pinggir jalan, kemudian ada kendaraan yang bukan ugal-ugalan, tapi karena jarak pandang atau jarak lihatnya ini pendek, ada hujan deras dan yang menghalangi. Jadi ini juga akan jadi sesuatu yang artinya mengganggu dan juga bisa menjadi potensi musibah di jalanan. Kalian di jalan lagi berteduh di tempat yang tidak aman, secara garis besar tidak aman bagi pengendara lain, kalian di situ tapi malah jadi musibah. Jadi cari sesuatu yang artinya bisa lebih aman, bisa lebih membuat kalian terhindar dari sesuatu yang tidak tadi. Poinnya masih lumayan ekstrim teman-teman, hati-hati untuk beberapa hal ya. Kemudian satu hal yang ingin saya tambahkan di sini, ada potensi berikutnya itu setelah tanggal 22 ke bawah. Ini air lumayan. Jadi
Untuk teman-teman yang mungkin tadi saya sampaikan di awal sudah langganan banjir, sudah sering terkena banjir atau memang sudah pernah terkena banjir, aku harap kalian untuk lebih hati-hati dan juga lebih waspada. Ingat mitigasi mandiri. Coba buka situsnya BPBD, Tim SAR, Basarnas maksudnya. Apakah memang ada panduan mitigasi mandiri? Silahkan ikuti. Ketika ada info yang menarik atau info soal bencana dan wilayah kita memang sudah dipetakan kemungkinan ada bencana, kita harus lebih aware terkait dengan bencana. Kemudian teman-teman yang tinggal di pantai, ya kan? Karena 22 ke bawah ini airnya bukan hanya dari langit. Jadi aku perlu mewaspadai teman-teman yang tinggal di bibir pantai ketika ada air yang meluap. Entah ini tsunami, entah ini gelombang tinggi atau air pasang yang berlebihan kayak kemarin-kemarin atau banjir rob sekalipun, semoga ini bisa ditanggulangi. Dan yang penting masih perlu diingat kalau memang kita tinggal di wilayah yang rawan bencana, jangan lupa untuk cari tahu bagaimana cara mitigasi mandiri, kemudian mempersiapkan diri kita terkait dengan adanya potensi-potensi musibah yang bisa terjadi di sekitar atau tempat tinggal kita. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih pembahasannya. Aku nggak terlalu fokus karena ibu-ibu lagi ketawa-ketawa dan lumayan rame. Jadi aku stop dulu. Terima kasih banyak karena pembahasan kita juga sudah cukup. Insya Allah ketemu lagi di next video. Jangan lupa hari Jumat ini hari yang baik buat sedekah. Tambahin nasi boxnya ya. Biar Allah kabul sedekah nasi box kita ada. Amin ya Allah. Matur nuwun, terima kasih. Kalau Mas tidak salah-salah kata dalam pengucapan, kemudian juga terkait dengan hal-hal yang Mas sampaikan, mungkin Mas terkesan sombong, menggurui, Mas tulus nyuwun ngapunten. Sekali lagi saya tidak bisa jadi seperti yang kalian harus mau karena kalian bukan Tuhan bagi saya. Wih, kata-katanya bagus sekali. Itu akan saya pakai setiap hari. Biar kalian sadar bahwa apa yang kalian lihat, apa yang kalian tonton, apa yang kalian mau tidak harus seperti yang kalian pikirkan. Karena kalian bukan Tuhan. Jadi nggak bisa semuanya harus sekehendak kamu ya. Mau sekaya apa kamu, sehebat jabatan kamu, gelar kamu hebat, kamu konglomerat, nggak semuanya bisa kamu atur sesuai dengan mau kamu atau dengan uang atau dengan apa yang kamu miliki. Sekali lagi harus ada kesadaran bahwa kamu bukan Tuhan ya. Terima kasih banyak teman-teman. Sehat berkah untuk kita semua. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit masih doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi surat rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin sedang belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang berhajat, ingin memiliki jodoh atau dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, pengen membahagiakan keluarganya. Amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Kalian yang sekarang mungkin sedang jual aset semoga cepat terjual. Yang merintis usaha semoga usahanya lancar. Dan semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Jakarta ini kalau di Jawa digambarkan sebagai mungkin lingkupnya orang Jawa Timur yang kosakatanya kasar dan juga lumayan full power. Jadi walaupun perempuan suaranya lumayan kenceng. Gitu ya. Wes, oke. Terima kasih banyak. Kalau Mas ada salah-salah kata, mau bahas apa lagi silakan DM Instagramnya Mas Tri, @bigtulus_official ya. Mas Tri pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Aduh. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.